Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai bunga yang mekar dan mekarnya itu nampak sehat-sehat. Juga ada buahnya di sini, mulai berbunga untuk buah. Nah, maka kenapa saya bawa bunga? Karena saya seminggu ini isoman. Dan setelah isoman selesai, tadi sudah mulai misa di stasi. Artinya apa? Bahwa kemarin selama sepekan mungkin jadwalnya tidak tepat karena saya sedang isoman. Harus memberi perhatian pada hal-hal yang lain untuk kesehatan. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih. Sekarang mulai segar dengan bunga-bunga ini. Tapi ada yang mengecewakan. Ternyata bunga ini hanya plastik. Kelihatannya mekar di mana-mana, tetapi ternyata plastik, dan buahnya juga atau bunganya ternyata hanya dari plastik. Hidup ini penuh dengan sandiwara kalau dengan plastik-plastik seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Yesus memberikan ajaran untuk semakin bertobat terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mereka merasa benar dan mereka merasa tidak perlu bertobat. Yesus memberikan warning kepada mereka. Dia mengatakan, "Sang kamu, orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah persembahan, itu orang-orang Galilea. Itu menurut kamu dia lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain?" Yesus mengatakan, "Tidak. Tetapi ingat, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan bernasib seperti mereka." Atau 18 orang yang mati tertimpa menara di dekat Siloam, mereka mati. Sangkamu mereka itu orang-orang yang berdosa, jauh lebih berdosa dari semua orang lain di Yerusalem? Aku katakan tidak. Tetapi warning untuk kamu, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan bernasib sama seperti mereka. Lalu Yesus memberi perumpamaan untuk menekankan pertobatan itu dan menekankan kasih Tuhan. Ada seorang yang punya kebun anggur. Di situ ada satu pohon ara. Dia mengatakan, "Pohon ara ini sudah 3 tahun saya cek tidak ada buahnya dan tidak pernah berbuah. Untuk apa dia hidup? Lebih baik ditebang dan dibuang." Tetapi pekerja di kebun anggur itu mengatakan, "Jangan Tuan, setahun lagi ditunggu. Saya akan mencoba untuk memupuk, untuk mencangkul supaya subur semuanya. Dan tahun depan saya berharap ada buah yang bisa dinikmati. Baru ketika juga tidak berbuah, tebanglah. Jangan hanya buahnya seperti plastik-plastik, yaitu buah hanya di bibir saja. Hanya buah-buah buatan tidak asali. Maka kemudian tebanglah kalau masih tidak berbuah lagi." Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan ini ditekankan oleh Yesus. Walaupun Yesus mengatakan diampuni 70 kali 7 kali, tetapi ternyata ada batasnya. Dikatakan tahun depan kalau tidak berbuah, tebanglah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya bertugas di Filipina, di Manila, itu sangat menarik ya. Ada kurang lebih 90% mungkin orang Katolik. Tetapi kalau ke gereja juga penuh. Tetapi ternyata saya ketika berjalan di perkampungan-perkampungan yang padat penduduk untuk misa di semacam barangay, aula desa, kemudian aula sekolah, itu yang datang memang penuh. Tetapi dalam perjalanan di gang-gang sempit itu, saya menemui orang-orang Katolik yang kalau pagi hanya pegang-pegang ayam jago. Mereka suka dengan aduan, karena biasanya pekan suci itu justru ramai dengan aduan, adu jago dan judi. Dan disitulah ironisnya, di mana mayoritas Katolik
di mana setiap pekan suci itu ada rekoleksi, seakan-akan orang hidup di gereja, pulang hanya makan, kembali ke gereja jam kapanpun ada orang yang mengisi renungan-renungan itu. Kemudian nanti kalau Kamis Putih ada nyanyian canting dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dinyanyikan sampai nanti kisah penyaliban Yesus. Dan di situ seakan-akan kudus semua. Tetapi di balik itu juga rame judi adu jago, adu ayam. Biasanya ayam itu kakinya dikasih pisau yang tajam, sehingga kalau sekali hantam langsung mati, luka. Dan itu biasanya dikumpulkan nanti untuk pesta Paskah. Ayam-ayam yang jumlahnya ribuan, karena itu kegemaran ya. Dan setiap kampung mempunyai arena. Arena itu bukan arena seperti arena tinju, tetapi bukan manusia, tetapi untuk ayam jago. Dan yang lebih menarik adalah kalau orang masuk di tempat arena sabung ayam itu, dan di sana resmi ya, tidak dilarang oleh pemerintah, itu ada patung Maria, ada patung Yesus. Mereka sebelum bertaruh, mereka memegang patung Yesus, mencium kakinya patung itu, mencium Maria kakinya, bahkan memberikan bunga-bunga dalam tangannya itu. Setelah itu bertaruh. Dan yang menarik lagi, yang mengumpulkan taruhan itu orang yang disebut Kristo. Orang yang mengumpulkan uang-uang taruhan itu disebut Kristo atau Kristus. Itu sangat bagi saya ironi ya. Nah, maka di sana banyak orang senang untuk berjudi sabung ayam itu. Saya menemukan orang yang dia suami istri. Istrinya menangis, mengeluh suaminya kecanduan judi sabung ayam. Bahkan istrinya ini, kakaknya kerja di Amerika, dia sudah membelikan mobil untuk pekerjaan suaminya, yaitu untuk rental mobil. Dan kemudian karena asik berjudi, mobilnya digadekan untuk taruhan. Tapi kalah. Kemudian menangis. Nanti lapor yang di Amerika itu ditebus uangnya, mobilnya dikirimi uang. Nanti sudah suaminya bertobat, saya tidak akan taruhan lagi. Tetapi nanti 1 bulan berikutnya sudah taruhan lagi, hilang lagi, dan kemudian digadekan lagi mobilnya. Bahkan pernah rumahnya juga digadekan. Untung kakak iparnya yang ada di Amerika itu, yaitu kakak istrinya itu menebus lagi, dan istrinya menangis kembali lagi. Rutinitas seperti itu, dan mengatakan saya kapok, saya tidak mau lagi judi, tapi nanti ketarik lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, memang godaan itu menyenangkan. Kita susah untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan itu. Maka tidak heran kalau kita misalnya pengakuan dosa setahun sekali, setahun 2 kali, sebelum Natal, sebelum Paskah, itu kadang-kadang mengatakan, Romo, dosanya sama seperti 6 bulan yang lalu, dosanya sama seperti tahun lalu. Nah, mendingan nggak usah mengaku dosa ya. Tetapi intinya adalah memang Tuhan itu Maha Kasih, mengampuni kita. Tetapi tentu saja ada batasnya. Kita tiba-tiba bisa ditebang seperti pohon ara tadi kalau memang tidak berbuah. Kalau pertobatan kita adalah hanya di mulut, pertobatan yang tidak membuahkan hasil yang melimpah, dan disitulah akan dibakar, dipotong, dan akhirnya kita pun tidak akan menikmati kehidupan lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, pesan Yesus kali ini, kita akan dipupuk, kita akan dicangkuli, kita akan dirawat oleh Tuhan dari pekerja-pekerja kebun anggur. Dan kalau kita tidak pernah berbuat juga, waktunya kita akan dibakar. Semoga kita semua menunjukkan buahnya, walaupun mungkin tidak terlalu melimpah pada tahap-tahap awal, tetapi buah itu ada dalam kehidupan kita, dirasakan masyarakat di sekitar kita, dan akhirnya kita pun merasakan damai di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat
Iyo.